Boras, like semua. Jumpa. Duet lagi. Jumpa lagi di channel kesayangan kita. Lai Tabe. Baik kawan-kawan Lai semua, kami sekarang berada di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan. Kota Medan. Ya, kami sama jalan-jalan mau singgah lu jumpa senior kita. Senior ada di sini senior. Ah. Ya bisa dikatakan kawan lama ya. Kawan lama juga. Jadi ini maka kita mau bicara sama ini Bang Ajem Nasution kan, namanya Ajem kan. Nasution, ya. Dia ini kan pelaku olahraga. Dari dulu aktif semua di olahraga dan ASN. Bisa sejalan. Sekarang dia untuk sementara mendapat amanah memimpin. Dia yang memimpin Gerung ini. Iya, di PLT baru. Kadispora Kota Medan. Kota Medan. Nah, jadi nanti kita akan berbincang-bincang dengan Bang Ajam. Ya. Bagaimana perjalanan karirnya. Iya. Nah, di ASN maupun dalam membina olahraga. Bisa kenapa bisa sejalan? Sejalan. Ini kan contoh juga bagi Ya. yang lain kan? Betul, Ya. betul. Nah, ikuti kami terus Ikuti kami ya. Horas. Horas. Dulu sama itu kakak itu hari itu. Selamat siang kak. Dari Letape mau jumpa Pak Ajem, mana Pak Ajem? Ada ya? Yang mana lu? Yang PLT kan harus sebentar lah kita. Ini ruangannya, Lai. Kepala nih. Kepala nih, masuk. Assalamualaikum. Dah, dikunci. Halo Mon, si hidupnya halo Mon ya, itu udah meninggal ya. Ampun. Datang kemarin memang karena rasa satu senang, bangga, bahagia. Oh, Abang insan olahraga yang dapat kepercayaan, dapat amanah Untuk sementara. Untuk sementara. Masih PLT memang, tapi ya Kita doakan. tetap kepala dinas, PLT kepala dinas. Doakan ke depan definitif. Oh, iya. Jadi kan cita-cita kawan-kawan juga di Letape. Iya. Cobalah galilah dulu cerita dari Bang Aja. Iya. Karena abang kalau ku tengok dari dulu kan memang gila kali sama olahraga ini. Ya, ya. Tapi Habis-habisan. habis-habisan. All out. Tapi bisa juga sejalan rupanya dengan karir di ASN ini sih. Walaupun telat. Lebih baik terlambat bang daripada tidak sama sekali. Kan itu ya sekarang. Jadi mungkin bisa lah abang cerita dulu. Waktu kecil abang memang udah memang gelir kali abang sama apa ini ya olahraga Ya. ini. Ya, terima kasih Lai Kandung ya. Lai Letape. Tape. Ya. Jadi terima kasih atas kehadiran kawan-kawan lah. Karena apapun yang kita lakukan selama ini tidak terlepas dari kawan-kawan lah semua. Iyalah, ya. Terlepas pro kontra, tapi orang olahraga itu tidak ada untuk menyimpan untuk dendam-dendam, nggak ada itu olahraga. Karena Cukup kan sampai di situ saja dia. Semboyan Iya, kita iya, semboyan kita Sportif. sportif. Sportivitas junjung tinggi. Iya. Kalaupun ada perbedaan kita itu ya cukup sampai di situ aja itu. Iya. Ya, semangat olahraga tetap kita dukung, dan saya juga secara pribadi terus terang sangat berterima kasih dari kawan-kawan semua memberikan motivasi buat kami orang pecinta olahraga. Iya, iya. Pembangun olahraga, karena dimanapun berada kalau tidak ada terekspos, tidak ada media yang memberikan masukan-masukan kepada kita ini, tentunya apalah jadinya. Dan di suasana pandemi ini terus terang kalian masih bersemangat, itu yang diharapkan. Selaku aparat pemerintah tentunya memberi apresiasi yang tinggi kepada kawan-kawan semua lah. Saling mengisi Baik, tapi gitu ini ya, aku tengok kadang-kadang. berapa kali episode Iya. saya selalu mengikuti, memang semangatnya sangat luar biasa. Kenapa? Inilah ya, kalau kita sekarang sudah terbit perluar adaptasi Kehidupan baru. kebiasaan baru, tentunya di situ semangat baru juga buat kita semua di masa pandemi, dengan tetap memahami, tetap menjaga, tetap hati-hati menjaga protokol kesehatan itu. Tapi apapun yang kita lakukan tentunya memberi dampak yang baik juga buat kita. Jangan terus bermenung di suasana ini, kita terus berbuat untuk kebangkitan olahraga kita dan pemuda tentunya. Ya. Jadi kalau
bicara latar belakang ya memang dari aku keluarga yang apalah ya, keluarga yang besar ya, banyak suka duka lah. Orang dulu ya Bang. Keluarga orang dulu, keluarga belasan bersaudara lah. Belasan ya. Belasan bersaudara. Luar biasa. Anak nomor berapa? Aku anak nomor 9 aku. Dari? Lain lagi anak yatim yang dibawa ayahku, itu yang susah. Jadi memang banyak kami. Banyak Jadi ya, Roman. ya suka dukanya tentunya banyak yang mau diceritakan suka. Tapi yang lebih bagus ya dukanya bagaimana, sukanya aja lah lebih bagus karena seperti memberi motivasi buat kawan-kawan. Kalau dukanya tentu zaman-zaman nggak enak banyak dukanya lah, lahir tapi lahir kandung. Iya. Jadi apa yang saya lakukan tentunya tidak terlepas dengan kehidupan masyarakat masa lalu, yang mana ya tentunya masa-masa kami ini masa-masa sulit lah. Di tahun 60-an, 70-an tentunya masa-masa Di sulit. mana lah Bang lahir Bang? Aku lahir di di kebunnya aku. Di Dolok Melangir. Dolok Melangir. Kalau jalan Kabupaten dekat Simalungun. Iya, Kabupaten Simalungun, Kecamatan Batu Nanggar. Itu Nangga. Nah, jadi kalau di sana dulu kalau jalan kaki ke Serbelawan biasa itu. Serbelawan ada toko olahraga kita dulu itu. Pak Kamarudin Panggabean. Almarhum Kamarudin Panggabean ya kan. Dan tokoh pers tentunya juga Bang Surya Paloh. Surya Paloh. Orang sana. Dia dulu ayahnya itu Probostejo kan situ juga. ya? Probostejo daerah di Siantar. Tapi kami sangat gampang berhubungan dulu. Naik sepeda jalan gampang ke kampung itu sekarang ke dulu. Sekarang ya susah. Susah kenapa? Tak terbiasa. Tak terbiasa melakukan kegiatan olahraga gitu. Olahraga jalan kaki itu tuh sama lari kita udah biasa di kampung kan. Dulu ya. Dulu paling banyak lah orang kebun itu dulu yang terus memang seriusnya membina olahraga. Sudah aku udah jago dia. Jadi itulah kami dulu. Jadi memang tidak terlepas dengan olahraga tentu, terutama sepak bola. Berarti kondisi alam juga. Kondisi alam, lapangan begitu banyak dulu. Di belakang rumah, di depan rumah, di sekitar jalan sana, jalan kebun-kebun semua ada lapangan. Ya walaupun bolanya pakai bola jeruk Bali itu, jeruk Bali itu udah hebat kali itu, makanya kakinya keras-keras dorong kebun. Itu udah tertempa kita. Tertempa di sana ya. Kita di samping karyawan kebun Gojiar juga kita ada bercocok tanam padi, melihara ternak gitu. Jadi orang tua abang dulu karyawan di kebun itu? Ya di kebun itu. Kami kena anak banyak, kalau anak di kebun itu 2-3 masih bisa lah. Kami banyak. Tim kesebelasan lebih. Mencadangannya pun ada. Bentuk tim sudah ada bisa. Dan banyak laki-laki pula memang dulu sana kata ayahku, ya banyak anak banyak rezeki. Kalau kita sekarang semuanya sedikit anak sedikit lah rezeki ya kan, kan gitu. Kalau orang tua dulu semangatnya luar biasa orang tua saya itu. Jadi sampai umur berapa lah Bang di Simalungun? Ya memang saya sampai SD lah, selesai SD lah. SD ke Medan aku, nggak sempat selesai di sana. Karena aku anak nomor 9, abang-abang aku udah banyak juga yang rantau gitu loh. Jadi SMP lanjut itu, abang itu bakat abang tuh abang lanjut juga di sekolah di Medan lah. Di Medan saya sekolah, ya kehidupan habis sekolah. Dulu SMP di Alosli aku. Di SMP negeri aku kena pecat, asik berkelahi aku. Jadi susah ya kan ya. Berkelahi tapi gue babayan. Kalau sekarang kan main keroyokan orang. Jadi kalau dulu kita SMP Waslia aku tamat situ ada dulu pemain PSMS Junior dulu situ Ali Basar Rahab itu. Wah, dia main itu dulu. Ada beberapa kawan juga. Sampailah aku tamat di SMP SMA 2 Medan. Udah di Polonia tuh. Dari Polonia lah, barulah pertama di Polonia kami lah pindah situ. Situ banyak pemain dulu situ. Kok seingat saya ada Hendro, Lukmanul Hakim, Tauh Api, siapa Iwan Dadali, siapa banyak kawan itu hari itu yang kepala BNN kan situ. Ya Pak Trial lah, Pak Trial kawan aku itu, kawannya. Itu anak Gang Mariam itu. Satu leting Pak Trial. Mungkin beda-beda umur bulan aja itu sama Pak Trial. Kami pun nggak sangka itu anak apa itu, anak apa juga, anak lembah itu belakang apa dia tuh, belakang Istana Maimun, Gang Mariam dia tuh. Nggak sangka dia jadi ya alhamdulillah dia termasuk yang berkarir di bidang kepolisian. Jadi teringatku Bang, kecintaan abang di olahraga ini dulu macam mana dukungan dari keluarga, dari orang tua? Kalau di keluarga itu karena kita keluarga yang katakanlah keluarga yang
ya katakan kalau susah nggak susah apalah ya, kalau ya inisiatif dari kita juga lah, karena dulu memang kehidupan itu sangat apalah ya, sangat sulit dengan keluarga besar itu. Dalam sulit artinya dari segi ekonomi ya. Jadi keinginan itu mau mengembangkan karir di sepak bola ini berpikir-pikir juga, Wak. Memang hobi ya. Tapi terkadang ini gawat ini Kalau basic orang tua Bang di olahraga ya? Olahraga pemain bola juga orang tua saya. Pemain bola juga. Dia kan keluar negeri. Ayahku itu keluar negeri, dia yang mengajari orang-orang Arab sana main sepak bola. Jadi Arab Saudi itu belajarnya banyak dari TKI kita main bolanya itu. Main bola. Iya, Arab Saudi. Cuman mereka jalan dengan perkembangan zaman, dengan teknologi, mereka lebih baik dari kita. Sebetulnya kalau menurut sejarah, kalau dari bilang ayah saya kan puluhan tahun di sana. Orang-orang TKI kita ini yang banyak mengajari. Orang-orang Indonesia ini lah, nggak saya katakan TKI. Ayah ke Arab dalam rangka apa? Tapi Ya, dia belajar untuk ilmu. Kebetulan kehidupan keluarganya lebih baik dia kalau dari keluarga struktur dia ya kan. Nah, kalau ke kaminya kena apa ya kan, kalau kakek saya kan saudagar ya kan apa. Jadi ya bisa. Memang keluarganya ya, pacik saya almarhum juga Profesor Adham Nasution itu kan juga guru besar di USU, dekan fisip USU ya kan. Banyak dari sepupu aku Bajaya ya, dari keluarga ayah saya memang agak berarti disiplin dulu tuh Bang ya? Oh, disiplin. Orang tua itu ya? Orang tua aku disiplin. Dia ahli bahasa itu, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Kalau bahasa Arab udah lahir lah itu. Bahasa apa? Bahasa ada 9 bahasa dikuasainya. Perancis dia bisa. Dia memang ahli bahasa orang tua kita itu. Jadi itulah sejalan. Jadi kalau olahraga sepak bola memang udah nggak asing lagi buat dia. Kalau sebagai pemain lah, Bang Ajam. Kalau aku puncaknya Bang di mana waktu itu? Kalau aku pemain nggak terlalu apa kali, terlalu apalah katakanlah, nggak terlalu populer lah. Kenapa? Di kesibukan, karena orientasi orang tua dulu, karena aku harus belajar juga. Cuman tidak terlepas di mana aku berada, tetap aku jadi pengurus bolanya gitu. Nah, tetap mengkoordinir di Garu 3 Jalan Sempurna Baru itu, nah Kecamatan Medan Amplas itu. Di situ aku sama Pak Jono lah, Kompol Jono sekarang AKBP dulu, sama yang membentuk klub itu di situ. Porsega kami buat. Itulah awalnya. Itu awalnya di situ klub. Ya, klub kita. Klub yang berkiprah di wilayah. Kalau dari sana dulu kan turnamen sering diberi Kiam dulu Kiam sepatu bola. Merekrut kita pemain multi ras itu. Ada orang India, orang Batak, gabung kami semua itu. Maringan, si Tarlo, Sabusing, nama klubnya? Porsega dulu. Porsega. Persatuan Sepak Bola Gawat Darurat itu kami buat. Dari Tapi Cak mau dulu ketuanya Pak Jono, aku sekretarisnya lah. Aku yang mendorong itu Pak Sujono Kompol dulu. Dan lanjut waktu kuliah. AKBP sekarang, udah AKBP. Iya, Pak. Tamat SMA kuliah lanjut lagi terus kuliah ngurus di Wisu aku. Dulu sama Pak Sarul, dosen bahasa Inggris. Dulu Pak Johar juga, Pak Johar Arifin dah lama cukup kenal. Masa Pak Johar dulu, kalau PS Wisu itu kan ibaratnya PSMS-nya universitas itu. Kalau nggak dia no mention. Kalau itu ajanya itu. Cuman dulu memang kalau pertandingan liga mahasiswa itu kan sering ricuh itu. Sering kali ricuh itu apa. Jadi mungkin itulah yang membuat terkadang penyelenggara agak berpikir ulang kalau udah mahasiswa yang main pertandingan. Ya perlu ada penertiban lah, artinya perlu ada regulasi yang jelas. Tapi cukup meriah dulu itu. Liga mahasiswa itu luar biasa meriahnya dulu. Masa-masa Kitar itu. Dulu ada di situ kita PSMS-nya paling banyak itu kita di situ. Cuman Bang aja di Porsega, di Wisu mungkin pengelolaan keuangan klub masih itu amatir sekali lah. Amatir. Iya. Dan abang kan tidak langsung. Iya. Cuma kan sekarang abang ada katanya di Medan Soccer milik abang. Oh, ini milik belakangan. Klub. Ya, itu artinya kan maksudku begini bang, itu kan tidak sedikit juga anggaran ke situ. Macam mana abang bisa membagi apanya ini sekarang ini? Kan gitu. Sebelum ke Medan Soccer dulu, Deli Putra tahun 90. Mulai tahun 90. Iya, 93 masa Pak Ramli lah waktu maksudku kok nggak kapok abang? Kan koyak-koyak aja itu kan. Memang namanya ngurus sepak bola begitu ke lapangan cerita duit lah kalau masa pengurus. Begitu juga waktu di Liga Mahasiswa. Iya. Ya pandai-pandai lah ambil sampai cari sampingan juga kita.
untuk melakukan upaya-upaya untuk bisa hidupnya klub itu. Kalau enggak, ampunlah. Jadi aku lebih main bola tapi aku lebih sering ngurus bola gitu. Nah, bakat ngurus bolanya itu. Jadi kita pandai-pandailah seperti bilang Pak Lai Kandung tadi, itu memang ya kalau namanya bentuk materi ya nggak bisa terhitung lagi kita. Tapi itulah kepuasan jiwa. Kalau udah jiwa itu dari kecil kita memang senang di suatu cabang olahraga, itu tak terpikir, nggak ada hitungan lagi itu. Mungkin dari tokoh-tokoh sepak bola yang lalu pun jadi gitu. Banyak terkorbankan ya waktu, materi, keluarga. Itu udah jelas konsekuensinya gitulah. Ini kata Siki, ya kan? Waktu abang milih kakak dulu, abang bilang kan kalau abang hobi bola dan hobi kali ini ngurus-ngurus olahraga ini, kadang nggak sedikit juga perempuan yang Oh iya. bala juga. Memang ada juga disembunyikan kadang. Ini ya kan. Itu dia susahnya kita gitu kan. Ya maka dia nggak terkejut sampai sekarang. Begitu aku pengantin baru, 3 hari aku udah hilang aku hampir setengah bulan. Padahal masih bulan madu ya. Masih bulan madu. Itu dia. Waktu itu abang udah ASN itu pas mau nikah itu. Udah. Menikah itu udah ASN, udah ASN lah. Tapi ASN apalah masih di terminal aku itu dulu. Di terminal itu situlah aku jumpanya sama si Suman. Si Suman jaga loket lagi tuh masih. Dinas loket dia Kurnia Anugrah dia. Di Disub abang, Disub pertama. Tidak, aku dinas pendapatan. Oh. Dinas pendapatan, tapi bagian retribusi masuk terminal itu dia. Disitulah aku jumpanya si Suman, walaupun sebelumnya jumpa disitulah berdialog juga, bicarakan juga tentang sepak bola. Nah, makanya si Suman junior itu kan sempat disitulah awalnya aku ayo kita ngurus-ngurus bola lagi. Minimal kita rangkul dulu all crack yang main nanti membina klub. Disitulah titik awalnya. Dari abang lah, dari perjalanan abang lah, mengurus bola lah kita bilang. Iya. Apa yang paling berkesan selama baik ini kan PON ini juga 2012 ini bang aja ini tahu aku Pengalaman pahit getirnya mengurus tentu bola. ada, tapi memang karena sudah mendarah daging itu ya ngurus sepak bola. Dimanapun kita tetap komitmen ngurus sepak bola. Nggak dimanapun sampai sekarang masih juga ngurus sepak bola. Minimal SSB kita, Medan Soccer, Deli Putra tetap jalan karena dari semua klub kita tetap ada pembesnya. Saya sebagai pengurus klub tidak hanya tertulis teken aja, enggak. Saya tetap ada home base saya. Klub saya sekarang mudah-mudahan karena masih masa pandemi ini belum ada edaran yang mengatakan kita harus kita harus sedikit menjaga. Tapi tetap home base kita sudah dari tahun 2000 di Arhanut sana, Medan Soccer Deli Putra, di situ kita di situ, dan ini kita ada kerjasama dengan PTP 2 ya, di Sentis kita ingin bekerja sama, ingin merekrut anak-anak sekitarnya sana untuk di kalangan prestasinya. Jadi maka kita ini agak terhenti karena pandemi inilah, kita masih menjaga. Kenapa? Jangan kehobian kita ini jadi salah duga pula mereka seolah-olah sepak bola ini nanti menularkan kita harus menjaga protokol sudah. Artinya dalam sepak bola ini, dalam olahraga ini tidak ada kata lelah untuk itu. Ya namanya manusia, kita terkadang ada ya sedikit galau, jatuh bangun, perasaan itu biasa. Tapi karena sudah hobi dari kecil kita. Semakin melatih kita gitu ya. Jadi dimanapun sampai mati kalau tetap ngurus sepak bola. Insya Allah lah ya. Jadi tidak ada kata lelah dalam ngurus sepak bola. Bukan karena hanya di klub-klub besar aja, tapi kita tetap komitmen terus. Di klub kecil kita punya selama, walaupun pasang surut, kita tetap komit membangun anak-anak bangsa ini yang hobi di sepak bola. Berarti kenikmatannya itulah ya. Wah, luar biasa kenikmatan sepak bola. Yang jelas pertemanan itu Pak Lai Kandung. Pertemanan, persahabatan. Makanya orang olahraga nggak boleh dendam. Iyalah, nggak boleh kita. Beda pendapat, dendam kita nggak boleh. Semua olahraga nggak boleh dendam. Nggak boleh dendam. Semangat kita tetap persahabatan. Ada dulu waktu zaman Nurdin Halid, sepak bola itu semua sepak bola bersahabatan. Ya. Beda pendapat boleh. Ya, boleh beda pendapat. Jangan terus kalaupun ada beda-beda pendapat, ayo kita rembukan bersama. Jangan lagi kita macam kata Pak Wismoyo mantan ketua KONI pusat. Napasnya rohnya olahraga itu adalah persaudaraan. Persaudaraan dan persahabatan. Itu ya sebetulnya. Jadi bahagia kali lah orang yang selama ini, kalau saya
nggak bisa terlukiskan kebahagiaan itu di sepak bola. Walaupun nggak semua pandangan itu positif dengan kita. Tapi itulah perbedaan itu yang harus kita sikapi bersama. Berbeda untuk bisa saling mengenal, untuk bisa saling menghargai orang lain. Jadi kalau semboyan sepak bola kita dendam, ada perbedaan itu, kalau pengurus bola gitu perlu masuk psikolog dia tuh. Kalau masih dendam sama orang lain, nggak boleh. Nah, harus kita ajak potensi-potensi kawan-kawan yang bisa membangun olahraga ini. Ayo kita rembukan sama. Jadi itu tadi, apalah kenangan paling manis abang menangani tim? Menangani tim bisa kemana-mana kita. Yang paling abang rasakan apanya, puncak apanya? Waktu bawa apa bang? Oh pasangnya. Puncaknya itu aku yang terakhir bawa PSMS lah. Di 2000 final kita dengan Sriwijaya 2000. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan. Sudah cuci tangan tadi kan? Oh ya, tangan dulu stretching. Kita lapor dulu. Iya. Pengumuman. Mana ini Simba ini mana ini? Ya. Ini rumahnya, Ray. Iya, kepala nih. Kepala nih, masuk. Assalamualaikum. Dah, dikunci.